membantu klien kita seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari suami. Udah 3 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Sekali lagi kalau 3 bulan ini seorang istri nggak dinafkahin, lahir dan batin itu seharusnya seorang istri itu berhak untuk menggugat cerai. Cuman masalahnya dia mau menggugat cerai atau tidak. Itu kalau dia masih sayang sama suaminya ya sudah. Masih sayang lah, pasti kan dia mau nyari ini. Betul, berarti dia masih sayang, masih penasaran dan pengen ketemu sama suaminya. Oke, saat ini kita akan menuju ke rumahnya. Iya. Kita ketemu di rumahnya dan ngobrol. Nah, pas sampai rumahnya, sebuah kontrakan sangat sederhana. Kita jalan menuju kontrakan rumahnya, tiba-tiba Udah, nggak bisa. Pokoknya motor ini saya bawa. Ya, oke. Astagfirullah. bentar. Nah, itu tuh, Gimana? di ujung. Tujuh. Itu. Udah, nggak bisa. Pokoknya motor ini saya bawa. Ya, oke. Astagfirullah. Sebentar. Ini motor. Apa? Bapak ngapain? Ini motor. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bapak, nggak bisa. Kami ada surat, Pak. Surat apa? Ya. Fidusia? Nggak bisa. Enggak, Bapak ada Ini surat sudah fidusia 3 nggak? bulan nggak bayar. Ya, Bapak ada surat fidusia nggak? Ada. Mana? Bang, apa-apa? Udah, jangan pegang-pegang. Bukan, ini bukan surat fidusia, Bang, Pak. Ini apa-apa? cuma surat penagihan. Iya. Bapak nggak berhak ini, Pak. Pak, ini sudah tidak. Iya, 3 saya bulan nggak tahu. bayar, Pak. Saya Ya. tahu. Iya. Tapi Bapak harus punya surat fidusia dari Nggak kehakiman. Oh, nggak bisa, Nggak Pak. bisa, Pak. Loh, ini nggak boleh Bapak saya laporkan loh. Ini kamera semua ngeliat loh. Silakan lapor. Iya, ini yang laporan. Berarti Bapak nggak bisa nahan. Saya teriak maling ini loh. Silakan. Saya teriak maling loh ya. Silakan. Bener loh ya? Iya. Ya, nggak Pokoknya bisa, motor Pak. ini saya bawa. Oh, nggak bisa. Secara hukum Bapak nggak Pak, kuat. saya kasih waktu, Pak. Benar, 2 bulan Bapak. lagi, Pak. Pak. Nggak bisa, Pak. Daripada Bapak Maaf, Pak. nanti. Saya tugas. Ya, ini Ya. cuma surat perintah mengambil. Bukan surat fidusia. Udah. Bapak harus punya melampirkan surat fidusia dari kehakiman. Ya, nggak bisa dia pengadilan, Pak. Maaf, Nggak Pak. bisa. Saya tidak urusan sama Bapak ya. Astagfirullah, jangan dibawa. Secara hukum nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Panggil Pak RT kalau gitu. Biar panggil Pak RT. Panggil Pak RT. Saya tidak urusan sama Bapak. Bukan, tidak hukumnya Ini tidak 3 bulan seperti sudah itu, tidak Pak. bayar, Pak. Iya, saya tahu. Pak, hukumnya tidak boleh, Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Pak, tolong, Bapak, tapi saya jangan Secara hukum nggak dibawa. boleh, Bapak kalah loh. Saya omongkan ya. Saya tidak urusan sama Bapak. Iya, saya tahu. Bapak nggak usah dorong saya. Nggak bisa Bapak ini. Tidak, Tolong, Pak, kalau jangan Bapak bawa punya motor surat saya, fidusia, Pak. ya kalau Bapak punya surat fidusia, saya kasih motornya. Bener, itu secara hukum Bapak menang. Bapak betul. Tapi ini Bapak salah. Kalau Secara Bapak pengadilan, tidak ikut, ini masalah. Loh, Bapak cari ribut. Saya kan cuma membantu yang benar. Ini Pak. Ini, Pak, Bapak ini salah loh. Saya kasih tahu loh ya. Ini saya kasih tahu loh. Bapak, Pak, Dia 3 bulan saya nggak nggak mau bayar. cari ribut. Saya nggak mau cari ribut. Oke. Saya nggak mau cari ribut. Bapak salah loh. Bawa surat fidusia dari pengadilan, baru Bapak benar. Jangan cuma main preman. Di mana-mana pihak leasing sudah pasti tahu. Kalau Anda mau menarik motor, ya Anda minimal punya izin dari pengadilan. Kalau ada surat fidusianya, berarti Anda berhak untuk mengambil motor itu. Tapi kalau tidak ada, cara hukum tidak kuat. Ini motornya Mbak, betul? Itu motor saya. Memang sudah 3 bulan nggak bayar karena memang suami saya nggak ada. Tapi saya minta tempo 1 bulan lagi. Tapi nggak dikasih tadi sama Mas yang tadi. Iya, dia pasti akan minta nanti proses ke pengadilan, Mbak. Ya mau nggak mau, kalau Mbak nggak bayar pasti akan diambil. Iya. Iya. Mbak juga harus siap-siap. Jadi ini gimana Mbak mau? Mau Kan kita kan datang ke sini mau bantuin Mbak. Iya. Untuk mencari suaminya katanya. Iya. Ya ini dengan kondisi seperti ini, apakah Mbak mau besok aja atau gimana? Kalau bisa sekarang aja, Kak. Saya pengen buru-buru nemuin suami saya. Ini keadaan Mbak kayak gini sekarang nggak apa-apa ini? Apa? Langsung aja, Mas. Langsung. Yakin Mbak nggak apa-apa bisa? Ini kita mau nyari kemana? Ke Grogol, ke rumah Grogol. Pak Farid. Rumah Pak Farid. Rumah siapa itu? Pak Farid itu paman dari suami saya. Dia datang waktu pas saya nikah. Dan dia menjadi saksi waktu kita nikah. Ya udah nanti kita di mobil sambil ngobrol yang semuanya jelasin sama kita ya. Iya.
Ya udah, yuk. Aku ambil tas dulu. Ya, coba ambil tasnya. Aku ambil tas dulu ya. Nah Mbak Sari ini buru-buru dia bilang, yuk Mas kita melanjutkan pencarian. Langsung aja kita ke rumahnya Pak Farid di Grogol. Ya udah, kita ajak dia masuk ke mobil, kita menuju ke Grogol sambil dia cerita semuanya. Kalian menikah berarti keinginan sendiri ya? Iya, memang keinginan sendiri. Orang tua datang? Orang tua saya kebetulan memang udah nggak ada, udah meninggal orang tua saya 5 tahun yang lalu. Udah meninggal? Dua-duanya juga Iya, meninggal. dua-duanya. Saudara emang nggak ada saudara? Nggak ada. Sama Adik? sekali? Nggak ada Adik, juga. kakak? Saya di Jakarta memang hidup sendiri. Saya sebatang kara, makanya saya pengen banget mencari suami saya. Saya nggak tahu 3 bulan saya banting tulang. Saya harus cari hutangan buat menghidupi biaya sehari-hari saya. Emang Mbak nggak Saya kerja? hutang sana sini. Enggak, semenjak saya menikah, saya memang mutusin, suami saya juga mutusin untuk resign. Gue nanya dong, Mbak udah coba tanya ke teman-temannya. Teman-temannya bilang, sudah Mas, tapi nggak ada yang tahu. Mbak sudah nanya ke keluarganya. Sudah Mas, keluarganya di kampung di Semarang, saya sudah tanya, nggak ada yang tahu. Jadi biasanya orang kalau pergi nggak ada kabar sama sekali, sebelumnya itu ada perubahan. Nah kalau suami kamu sendiri ada perubahan yang aneh nggak? Ada, emang seminggu sebelum dia pergi, itu dia memang gelagatnya aneh. Yang saya rasain tuh aneh banget. Dia marah-marah. Terus kayaknya gimana ya, setiap saya nanya sedikit dia tuh kesel, marah sama saya. Padahal saya nggak tahu salah saya di mana. Itu terakhir sebelum dia pergi kayaknya memang saya merasa gelagat suami saya memang rada aneh. Kamu kalau sama suami kamu suka ini nggak kayak buka-buka dompet atau apa? Enggak sih, saya nggak pernah. Atau HP? Enggak juga, nggak pernah buka-buka HP-nya dia. Atau mungkin ada seseorang yang mungkin waktu itu nyariin suami kamu di rumah kamu atau di mana? Enggak sih, nggak pernah ada juga yang nyariin ke rumah. Nggak ada ya? Atau mungkin ada tetangga kamu, teman kamu yang lihat suami kamu sama siapa gitu? Enggak, karena saya ngerasa memang suami saya tuh sayang banget sama saya, cinta banget. Jadi saya nggak kepikiran kalau suami saya bakal macem-macem atau mungkin aneh-aneh di luar. Cuman saya nggak tahu nih alasan apa yang nyebabin suami saya kok bisa pergi udah 3 bulan nggak pulang-pulang, nggak ada kabar. Saya berusaha cari informasi ke teman-temannya, tapi emang nggak pernah ada yang tahu di mana suami saya. Emang terakhir dia ngabarinnya dia kemana katanya? Enggak, dia nggak bilang, jadi dia langsung pergi gitu aja. Kamu nggak lagi ada di rumah emangnya? Jadi alasannya mungkin dia pergi kerja. Oh bilangnya kerja aja? Terus ya udah, biasanya kan 1 minggu paling lama dia pulang. Ini seminggu, 2 minggu, sampai sekarang, sampai 3 bulan ini. Itu selama seminggu dia nggak pulang itu dia tetap ada ngabarin kan? Nggak Oh, pernah ada enggak? ngabarin. Nggak ngasih tau lagi di mana gitu Nggak juga? ada. Kamu Jadi juga benar-benar nggak 3 ini ya? bulan tuh saya lost kontak banget sama suami saya. Biasanya kan kalau seminggu pulang, kan memang biasanya seminggu sekali ya. Ini kok seminggu, 2 minggu nggak pulang, nggak ada kabar. Ya saya khawatir aja kan sebagai istri. Sampai sekarang berarti ya? Sampai sekarang 3 bulan nggak pulang. Karena kan dalam 3 bulan itu saya nggak kerja, saya harus bayar kontrakan, saya harus makan. Karena waktu pas dari pertama saya nikah, suami saya larang saya untuk jangan kerja. Jadi sekarang makan sehari-hari itu gimana Mbak? Ya saya utang sana sini ke tukang sayur. Saya juga belum bayar kontrakan. Jujur Mbak, Saya cuma pengen tahu di mana suami saya. Karena saya di Jakarta, saya udah gak punya keluarga. Abang tuh cuma ngandelin dari suami saya doang. Mbak nggak berusaha nyari kemana gitu? Udah nyoba? Saya pernah nyari ke rumah temannya, cuma memang nggak ada yang tahu kontaknya dia. sampailah kita di sebuah rumah
di daerah Grogol di situ. Nah pas kita datang ke sana ada seorang ibu-ibu lagi jemur pakaian. Sari bilang itu adalah istrinya Pak Farid. Isi Bu. Iya, Waalaikumsalam. Iya, ini Sari ya? Iya. Bu, ada. Pak Faridnya lagi nggak ada. Mana ya, Bu? Saya kan udah lama cerai sama Pak Farid sejak tinggal di Jakarta. Iya Ibu, jadi gini, ini kita datang ke sini itu sebenarnya mau minta tolong Ibu. Ya kita mau nanya tentang suaminya Mbak Sari, namanya siapa suaminya? Mas Agus. Mas Agus. Ya Mas Agus ini udah 3 bulan nggak ada kabar Ibu. Ya ini kan Pak Farid kan masih saudara kan Ibu ya? Saudara? Bukan Mas. Bukan Bukan loh. saudara. Dia kan saksi nikah waktu saya nikah, Bu. Pamannya kan? Iya, Pamannya kan? pamannya. Oh, bukan. Loh, ini Pak Farid yang mana sih Bu? Ini Beda ya Pak Farid? Ini ya? datang nikahan kemarin Pak kan? Farid kan yang temennya Pak Agus sama Pak Dodi kan? Iya, Pak Dodi yang di Purwakarta itu kan. Iya, dulu sering kesini sih, tapi sekarang udah nggak pernah. Cuman temenan semua itu. Hah? Bukan saudara. Oh, Berarti bukan paman dari suami saya, Bu. Bukan. Setahu saya bukan. Terus kenapa mau jadi saksi nikah saya, Bu? Itu disuruh Pak Agus. Disuruh. Tapi bener ngakunya jadi saksi nikah. Maksudnya jadi saudara. Bener. Pak Farid jadi saksi nikah waktu saya nikah sama Mas Agus. kok kamu bisa nggak tahu gitu sih? Karena suami saya bilang itu pamannya, adik dari bapaknya. Pamannya, Bu. Kan Ibu juga datang waktu saya nikah sama Mas Agus. Iya sih, saya datang, tapi sebenarnya bukan saudara. Iya, Ibu kan berarti udah cerai, udah pisah. Iya, Ini rumah berarti Ibu yang nempatin. iya. Terus Pak Faridnya? Pak Farid Tinggal di mana? kan udah cerai lama, saya nggak tahu, Mas. Oh nggak ngasih tahu pindah di mana? Nggak tahu. Jadi Ibu nggak tahu alamatnya Pak Farid. Nggak tahu. Kalau Pak Dodi, Bu? Pak Dodi yang di Purwakarta. Purwakarta itu ya, Iya. setahu saya tuh sudah pindah di Sawangan Depok, Mbak. Nah, Ibu pernah datang ke rumahnya Pak Dodi Iya, di Sawangan Depok. iya. Waktu itu Ibu ke sana ngapain? Ngantar pindahan, Mas. Oh, nemenin. Ah, iya. Berarti Ibu datang ke sana waktu pindahan. Iya, Masih ingat alamat rumahnya, Ibu? masih. Masih di komplek perumahan Sawangan Depok itu? Iya. Kayaknya rumahnya warna pink gitu ya dulu ya. Nomor berapa Ibu? Nomor 6. Nomor 6. Nomornya mungkin lupa, bloknya lupa, cuman pasti tahu ya daerah situ Ibu ya. Pak Dodi ya, Bu ya? Iya, betul. Yang kontraktor di Purwakarta itu betul? Iya, betul. Iya. Oke. Iya. Ini Pak Farid nggak pernah kesini lagi, Bu? Udah enggak, Udah Mas. enggak ya? Udah enggak. Ibu juga udah nggak komunikasi lagi sama Pak Farid. Udah enggak ya? Kalau Pak Dodi sama Pak siapa? Agus. Atau mungkin Mas Agus pernah main ke sini itu, Bu, selama 3 bulan terakhir ini? Sudah enggak ada, Mbak. Enggak ya? Oke. Iya. Sudah kalau begitu ya. Ya udah. Ya Bu, makasih banyak atas Makasih ya, waktunya. Ibu. Makasih ya, Bu, ya. Jadi ternyata Pak Dodi, Pak Farid, dan Pak Agus Mulyana ini adalah teman dekat mereka. Mereka semuanya kontraktor. Dapat informasi tempat tinggalnya Pak Dodi di daerah Sawangan Depok. Kita langsung menuju ke sana. Oke, coba itu ini nomor berapa ini? Alamatnya. Sampai di daerah Sawangan Depok, rumahnya gede sekali. Kita panggil-panggil nggak ada yang nyaut. Nah pas kebetulan Sari ini buka pintunya, nggak dikunci pintunya. Loh, ini pintunya nggak ditutup nih? Pintunya nggak dikunci? Pas diintip pagar rumahnya, Sari ngelihat ada sosok laki-laki yang lagi sendiri di situ. Kita buka pagar rumahnya, kita masuk ke dalam rumahnya dan kita sapa. Dia malah marah-marah di situ. Pak, Pak. gak lama kemudian keluar seorang wanita di situ berusaha untuk menyadarkan laki yang stres tadi.
Laki yang stres tadi dibawa masuk ke dalam rumahnya dan perempuan itu minta maaf sama kita semuanya. Kita tanya, ibu ini siapa? Dan tadi orang yang lempar batu itu siapa? Jadi ternyata perempuan itu adalah istrinya Pak Dodi. Maaf ya, suami saya Mas ya. Oh itu suami ibu. Ibu kenal dulu ibu. Iya, saya Mandela ibu. Ini Feli. Dari mana? Ya, kita dari Antv ibu. Iya. Ini main Pak Dodi. Pak Dodi yang kontraktor itu. Iya. Ya maaf, ini dengan siapa ya? Saya istrinya Pak Dodi. Yang tadi Pak Dodi. Iya. Loh, bukannya Pak? Ada apa ya Mbak? Enggak, ini bukannya Pak Dodi temennya Pak Agus. Waktu gue tanya sama istrinya, ibu kenal nggak sama Pak Agus Mulyana? Kita tunjukin fotonya. Dan dia bilang, oh ini dulu sama suami saya mas. Bagus mana ya? Pak Agus Mulyana. Yang kontraktor itu loh mbak. Coba tunjukin deh, ini bukannya mereka berteman ibu? Yang ini nih bu fotonya. Ibu kenal sama Pak Oh iya, Agus Mbak, ini? Agus Mulyana teman Iya. suami saya. Iya, Ibu kenal bu? Iya. Pernah ketemu di mana ibu? Dulu dia lagi saya di Purwakarta, sering di sana. Oh, Tapi udah lama nggak ketemu. udah lama nggak ketemu. ya Bu? Iya, usaha bareng. Jadi gini bu, ini istrinya Oh iya. Mbak Sari ya. Jadi Mas Agus ini udah nggak pulang 3 bulan ibu. Kenapa? Ini Mas. Mbak. Nggak ada alasan apa-apa bu, mau dia udah 3 bulan ninggalin, nggak ada alasan yang jelas, tiba-tiba ninggalin saya. Istrinya Pak Dodi ini kita bujuk, kita jelasin bahwa kita di sini pengen mencari Pak Agus Mulyana. Mungkin ibu tahu di mana Pak Agus Mulyana? Ini istrinya ibu. Istrinya sudah 3 bulan ini nggak dikasih nafkah. 3 bulan ini ditinggal begitu saja. Beban hidupnya banyak istrinya ini ibu, kasihan.